berdoa dimulai sesuai dengan agama kita masing-masing dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Hendri Cahyono, SCME, dan yang selaku narasumber kita pada malam hari ini. Dan yang saya hormati Ibu Koordinator Wilayah IMEPI Jawa bagian Timur, Mbak Munis Fatin, dan yang saya hormati Junaidi Dwi Mulyanto sebagai moderator kita pada malam hari ini. Dan yang tak lupa saya ucapkan selamat datang juga lagi kepada teman-teman ya dari berbagai universitas yang tidak bisa saya sebut satu itu juga. Dan mempersingkat waktu, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, lebih lanjutnya nanti akan dipaparkan langsung oleh moderator bersama narasumber sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu pengaruh kebijakan PSBB terhadap perkembangan ekonomi pada sektor moneter dan fiskal. Nah, tak rasa teman-teman juga udah memahami atau juga mempelajari terkait pada malam hari ini. Langsung saja mempersingkat waktu, saya sebagai MC saya serahkan langsung kepada moderator kita Mas Dina untuk lebih lanjutnya bersama narasumber kita Pak Hendri Cahyono. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Hamzah di tempat. Ya, saya sebagai moderator di sini diberi amanah untuk mengawal terkait penyampaian diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Junaidi dari Surabaya, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya diamanai sebagai Wakil Koordinator Wilayah IMEPI Jawa bagian Timur. Kali ini kita mengangkat sebuah tema diskusi, yaitu kebijakan PSBB di sektor moneter sekaligus fiskal. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Pak Hendri Cahyono selaku narasumber, selaku dosen di perkuliahan saya. Terima kasih juga pejabat tim yang sudah membuat acara diskusi pada malam hari ini yang mungkin dikatakan diskusi online pertama kita dengan teman-teman universitas yang lain. Nah, sedikit menggambar terkait apa sih itu COVID-19 dan bagaimana sebuah wabah itu bisa menyebar, katakanlah seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita pahami pertama kali yaitu untuk membahas lebih jauh lagi, ketika kita membahas sebuah flu di tahun 18 kita ketahui ada yang namanya flu Spanyol. Terus di tahun 1976 itu ada pertama kali virus Ebola yang terus terjadi lagi di tahun 2012 di Republik Kongo. Lalu virus sendiri pada tahun 2002 ada yang namanya SARS 2002, lalu MERS di 2012, seperti itu. Nah, terkait apa yang terjadi kan virus ini pandemi ya, ditetapkan WHO sebagai pandemi. Nah,
semua sektor yang ada di dunia itu mulai turun, mulai terjadi resesi di semua sektor, entah itu sektor ekonomi, sektor politik, budaya, terjadi resesi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait di sektor ekonominya. Ya. Bisa dilanjutkan untuk lebih mendalam lagi dari pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Pak Hendri Cahyono. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kepada Pak Hendri Cahyono untuk memberikan materi kita pada malam hari ini. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih moderator, Mas Juna. Semuanya, mungkin slide-nya sambil ditampilkan. Iya, atau baik, saya Pak. tampilkan sendiri. Oke. Iya, Pak. Baik. Bapak yang menampilkan berarti. Ya. Ya, saya present dulu. Moderator, tolong coba pakai punya moderator dulu. Ini punya saya kok gangguan ya, nggak bisa ini ya. Saya. Iya, baik Pak Hendri. Ya. Sudah Pak. Teman-teman yang lain, para peserta bisa melihat nggak? Bisa Pak. Nggak bisa Kak. Bisa. Bisa dilihat Pak. Baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada teman-teman IMEPI Jatim kenan mengundang saya sebagai pemateri hari ini. Kebetulan saya dosen di UNESA di Prodi S1 Ekonomi. Saya dosen di S1 Ekonomi UNESA. Kebetulan juga saya ditugaskan sebagai Prodi di S1 Ekonomi UNESA. Baik, saya mulai saja. Dampak kebijakan fiskal dan moneter di era pandemi ini sebenarnya banyak seminar serupa yang sudah membahas hal-hal itu, sudah banyak, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nanti. Yang pertama, untuk kita sampai di slide ketiga ya, langsung ya moderator ya, kita sampai untuk ke pembuka. Saya ingin mengingatkan bersama bahwa saya mengutip dari penulis tetralogi, buku tetralogi yang sangat luar biasa, mulai dari Homodeus, Sapiens, sampai Transhumanisme sendiri. Jadi kita buat dulu pemikiran kita. Kalau kita ingin ilmiah membahas terkait ekonomi, dampak pandemi terhadap ekonomi, atau dampak pandemi ini terhadap apapun dalam kehidupan kita, kita harus buang jauh-jauh dulu bahwa pandemi ini adalah sebuah konspirasi. Tidak.
Tapi ini betul-betul persoalan yang bersifat biologi yang mendasar. Jadi kita sepakat itu, kita harus berpikir kalau ini memang masalah kesehatan, masalah biologi, mempunyai variasi. Kalian akan tahu bahwa memang pandemi ini sudah diramal sejak lama akan terjadi. Ya, ini sudah diramal yang akan terjadi. Next, dalam presentasi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya bahas di slide keempat itu. Ada yang pertama tentang kondisi makro kita di tengah pandemi, kemudian skenario dampak ekonomi, yang ketiga social safety net, dan yang keempat perspektif kebijakan. Nanti kita banyak diskusinya aja lah. Yang pertama kondisi makro. Kita tahu, teman-teman mungkin tahu, sering disampaikan juga ketika waktu kuliah, teman-teman di MFI ini ketika kuliah disampaikan. Kemarin kita menghadapi era disrupsi. Perdagangan kita betul-betul disrupsi semuanya. Itu hancurnya retail ketika muncul yang namanya marketplace online. Seperti apa? Banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Muncul ojek online, taksi online, semuanya terdisrupsi yang lama itu. Disrupsi belum selesai, tiba-tiba kita dihantam lagi oleh pandemi COVID-19 ini. Akhirnya apa? Kalian baca buku Yuval Harari, itu terlihat jelas kalau evolusi yang terjadi di dunia ini sedang dipercepat. Maka semua dari kita harus bersiap. Mau tidak mau. Contohnya hari ini, seandainya tidak ada COVID-19, mungkin MFI tidak akan menggunakan platform digital dalam berdiskusi. Kita malam ini dipaksa pakai platform digital untuk belajar. Mau tidak mau, itulah evolusi yang dipercepat. Siapa yang siap dengan Google Meet? Siapa yang siap dengan Zoom? Siapa yang siap dengan platform digital lainnya ketika yang siap? Akhirnya, mau tidak mau, kita bersiap. Tidak mau, kita harus baik. Selanjutnya, kondisi makroekonomi era pandemi. Nah, ini ada laporan dari, saya ngutip dari kata data. Ini terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi di negara G20. Karena kita ikut G20, saya tampilkan data G20. Ada berita yang cukup mengkhawatirkan, di mana pertumbuhan ekonomi kita oleh G20 Indonesia itu diprediksi hanya 1% tidak sampai 2%. Ya, kita tahu tahun kemarin pertumbuhan kita 5,1-5,2%. Akhirnya kita kontraksi. Bulan kemarin, kuartal keempat 2020, pertumbuhan kita hanya 2,3%. Itu turun jauh daripada 2019 yang lebih dari 4%. Artinya apa? Betul-betul dampak ekonomi kita hari ini. Pertumbuhan ekonomi melambat. Nah, sedikit ada data positif dari perdagangan internasional kita. Jadi neraca perdagangan kita itu surplus malah. Neraca perdagangan kita surplus. Bisa dilihat datanya nanti. Moderator nanti bahannya di-share aja ke teman-teman semuanya ya. Neraca perdagangan kita surplus. Dari Januari sampai Maret kita masih ada surplus. Kenapa neraca perdagangan kita surplus? Ya, karena apa? Dari bulan Januari sebenarnya kita agak mengentengkan yang namanya pandemi ini. Artinya apa? Roda perdagangan yang berbasis ekspor itu masih digenjot. Jadi seolah tidak terjadi apa-apa. Dan itu masih naik, masih surplus. Nggak masalah sebenarnya. Ketika neraca perdagangan surplus, kalian anak ekonomi, ada yang dari ekonomi pembangunan, ada yang ekonomi, pasti tahu lah. Ketika ekspor itu meningkat, kalau kita pakai persamaannya Keynesian, seperti apa? Tentu bagus bagi output kita. Kemudian, next, kondisi penerimaan negara, ini yang sangat mengkhawatirkan.
penerimaan negara kuartal pertama 4 bulan pertama di tahun 2020 itu hanya 241 triliun. Turun dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama, turunnya hampir 2,47%. Ya, jadi turun sekali penerimaan pajak. Rasio pajak kita rendah, penerimaan tahun 2020 periode awal itu kuartal awal itu turun dan hanya 241. Padahal targetnya tahun 2020 kalau kita lihat target APBN penerimaan pajak kita itu hampir 1.800. Bayangin, 4 bulan pertama di 2020 hanya 241. Anggaplah angka itu stuck di 250 triliun. Kalau 4 kuartal berarti ada 3 kuartal. Ini 3. Nggak sampai kita ke 1.800 triliun penerimaan kita. Artinya apa? Akan ada defisit yang membengkak dalam APBN 2021. Akan ada kontraksi. Salah satu penyebab kuartal pertama itu kita agak turun, adanya relaksasi pendaftaran atau penyampaian SPT untuk orang pajak pribadi. Salah satunya itu, sehingga ada pandemi memang. Kemudian ini dampak ekonomi akibat pandemi coronavirus, akan melihat dampak ekonomi itu terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Saya gambarkan saya sampaikan di situ bagaimana transmisi dampak itu terhadap perekonomian nasional. COVID-19 itu saya hubungkan, saya ambil dari data Bank Indonesia karena ini memang sangat menyerupai kondisi sekarang. Kita hubungkan dengan PDB-nya Tiongkok. Kenapa Tiongkok? Ya karena memang mitra dagang terbesar di dunia sekarang itu ada di Tiongkok. Ya, jadi Tiongkok itu negara mitra dagang terbesar yang terdampak sangat luar biasa. Ketika Tiongkok PDB-nya turun, PDB dunia pasti turun. Karena apa? Tiongkok ini merupakan salah satu negara yang permintaan bahan baku untuk produksi barangnya itu sangat besar bagi Indonesia, baik itu batu bara, sawit, besi, dan sebagainya. Jadi di situ luar biasa permintaan Tiongkok. Ya, sehingga apa? Di sini diprediksi ekspor barang Tiongkok turun, ekspor pariwisatanya Tiongkok turun. Ya, ingat ekspor pariwisata. Jumlah wisatawan dari Tiongkok yang akan datang ke Indonesia juga akan turun. Ya. Itulah kenapa ada beberapa catatan untuk kritik untuk perekonomian ke depan. Karena apa? Karena Indonesia itu terlalu menggantungkan kepada ekonomi pariwisata sekarang. Ekonomi pariwisata itu sangat ringkih. Seandainya dia gelas, kacanya itu sangat tipis. Bagus memang, cepat memang dalam menyerap multiplier efek ekonominya bagus, tapi dia ringkih, gampang pecah. Saya pernah menulis di media online terkait betapa ringkihnya ekspor pariwisata itu. Ya, jadi ketika kunjungan dari turis Tiongkok itu turun, pasti pariwisata juga akan turun. Sehingga dampaknya apa di sini? Total dampak terhadap PDB di Indonesia, dampaknya antara lain konsumsi masyarakat akan turun, ekspor turun, investasi turun, impor turun. Ya, konsumsi, ekspor, investasi, impor, ini semuanya komponen atau variabel yang ada dalam perhitungan perekonomian terbuka Keynes. Coba kalian lihat lagi persamaan perekonomian terbuka yang anak ekonomi. Bagaimana ketika C turun, I turun, X turun, itu pasti dampaknya apa? Output kita akan turun. Ekonomi kita tidak akan sebagus di 2019. Ini saya ambil data terkait dampak jalur pariwisata di Indonesia. Bagaimana tingkat hunian hotel berbintang itu turun sangat jauh. Bahkan maskapai-maskapai itu sudah melakukan pembatalan penerbangan. Ya, tingkat hunian hotel turun. Ya, jadi ini dampaknya sangat luar biasa bagi pariwisata Indonesia. Jauh lebih dahsyat ketika bom Bali.
ya. Kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir, pandemi ini berakhir, nggak tahu. Bahkan kalau artikel Cambridge yang baru mengatakan bersiap 2022 ini baru berakhir, karena prediksinya vaksin untuk corona, anti corona itu baru ketemu di 2021. Itu baru ketemu, berarti nyampe ke Indonesia itu antara 6 sampai 8 bulan kemudian. Jadi masuk akal prediksi dari Cambridge. Kalau 2022 kita baru masuki new normal, hidup normal baru. Ya. Jadi panjang sekali, maka kita harus bersiap. Tapi semoga tidak sampai ke 2022. Semoga Indonesia sendiri bisa menemukan vaksin itu. Akhir tahun itu bisa kita menemukan keseimbangan baru lah bagi perekonomian kita, karena sangat terpukul semuanya. Baik, kemudian untuk slide selanjutnya, silakan. Slide selanjutnya. Maaf tadi sinyal agak hilang di tempat saya. Jadi berbintang itu juga turun di sektor pariwisata. Sehingga apa? Dampaknya terjadi PHK dan perumahan massal pekerja di sektor pariwisata. Karyawan hotel dirumahkan sekarang. Bahkan beberapa hotel sudah melayani bisnis makanan, bukan lagi hunian. Nah, kemudian PHK, jadi COVID-19 ini juga membawa PHK massal yang diperkirakan nanti 2,8 juta orang akan terkena PHK massal. Baik itu diberhentikan maupun dirumahkan. Kalau masih dirumahkan, itu berarti apa? Dia bisa balik lagi setelah pandemi untuk bekerja di tempat yang sama. Tapi PHK, dia harus mencari pekerjaan yang lain. Nah, artinya apa? Pemerintah harus bersiap menghadapi gelombang PHK yang sangat besar ini. Terdampak industri atau industri yang terdampak dari COVID-19 ini, itu ada sektor pariwisata. Sektor pariwisata diprediksi merupakan sektor yang paling terbesar terdampak. Kemudian sektor keuangan, transportasi, pertambangan, konstruksi, otomotif, dan UMKM. Next, kita masuk ke atau social safety net. Bagaimana social safety net di era COVID-19? Ada dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sementara itu sekitar 27% dari PDB, sekitar atau kalau dirupiahkan itu sekitar 405 triliun rupiah dalam penanganan COVID-19. Ini bukan hal yang kecil, tapi ini sudah tinggi sekali, di mana 75 triliun itu untuk bidang kesehatan, 110 triliun itu untuk perlindungan sosial, 70 triliun itu untuk stimulus, perpajakan dan kredit, 150 triliun itu untuk pemulihan program ekonomi. Menjadi catatan, untuk social safety net atau jaring pengaman sosial, pemerintah dapat banyak catatan kemarin, seharusnya juga mampu mengcover kalangan menengah yang rentan. Kalangan miskin yang rentan itu pasti kena.
Sekarang seandainya banjir, tingkat ketinggian airnya itu semakin tinggi. Artinya apa? Kelas menengah, kalau COVID ini belum berhenti, kelas menengah kemungkinan juga akan terdampak. Kelas menengah yang tidak mempunyai penghasilan tetap, tapi mengandalkan penghasilan dari usaha misalnya, itu pasti terdampak. Ini sangat hati-hati sekali dampak dari COVID-19 ini bagi perekonomian kita. Ini merupakan next anggaran negara di dunia tangani COVID. Jadi di slide 15 itu beberapa perbandingan anggaran negara. Ya. Berapa persen? 2,5. Indonesia itu 2,7 bukan 2,5 karena ditambahkan lagi dari PDB. 2,5% dari PDB Indonesia itu. Kemudian saya masuk ke perspektif kebijakan. Yang pertama, tentang perkembangan moneter terkini. Harus diakui, inflasi, alhamdulillah ini, inflasi memang terkendali rendah. Kalau kita lihat laporan terbaru BI kemarin, inflasi kita itu sekitar 2,78%. Atau sekitar 0,18% inflasinya. Ya, ini sangat terkendali dan rendah. Prediksi inflasi akhir tahun 2020 di BI, Bank Indonesia, itu cuma prediksi sekitar 3%. Ini lumayan terkendali. Meskipun hari ini kita menghadapi bulan Ramadan, bulan puasa. Biasanya bulan Ramadan itu inflasi cukup tinggi. Lumayan bisa dikendalikan. Kok bisa inflasi lumayan dikendalikan? Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi. Yang pasti, inflasi bisa dikendalikan karena apa? Permintaan sedang turun. Permintaan sedang turun. Jadi, permintaan sedang turun hari ini. Permintaan masyarakat untuk berbelanja sedang turun. Agregat demand kita sedang turun. Inflasi itu rendah. Di sisi lain itu berita buruknya, permintaan sedang turun. Padahal biasanya di bulan Ramadan permintaan kita itu meningkat. Ya. Kemudian nilai tukar rupiah bergerak stabil dan menguat ke arah 15.000. Kemarin sempat 16.000, 17.000. Cukup mengkhawatirkan. Tapi secara historis, langkah pemerintah dan Bank Indonesia itu lumayan membuahkan hasil. Dan ternyata menurut kajiannya BI, langkah pemerintah di berbagai daerah dalam penerapan PSBB yang oleh sejumlah pelaku pasar dipersepsikan akan berdampak menurunkan pertumbuhan ekonomi. Menarik. Artinya apa? Pengusaha sebenarnya agak khawatir dengan PSBB. Karena gerak dan mobilitas faktor produksi sangat terbatas. Dalam hal ini, kaitannya dengan nilai tukar adalah gerak kegiatan ekspor impor barang. Tapi untuk secara total nilai tukar kita menguat ke arah 15.000. Bisa kalian lihat nanti bagaimana nilai tukar kita mulai menguat dari yang kemarin di 17.000 sudah mulai ke 15.000. Ini tentu kerja keras yang sangat luar biasa sebenarnya. Padahal kita selalu kalau anak ekonomi nggak boleh nggak boleh termakan dogma. Kalau nilai tukar itu kuat, kalau nilai tukar itu rendah, rupiah mengalami depresi, ekonomi bisa krisis katanya. Tidak demikian. Kita harus tahu bahwa pasca krisis moneter 98, Bank Indonesia itu sudah sangat luar biasa, ya. Jadi semua sudah diperhitungkan dengan sangat luar biasa. Kemudian BI juga membeli surat berharga negara di pasar perdana. Ya. Kemudian juga next di slide 19 itu ada implementasi kebijakan kuantitatif easing dari BI sebesar 503,8 triliun. Kemarin kalian itu sempat termakan hoax
kita semua seolah-olah pemerintah atau Bank Indonesia itu mau mencetak uang baru sekitar 600 triliun. Ini yang aneh dengan media kita. Padahal tidak ada ide mencetak itu. Tadi pagi saya diskusi di grup Kebank Sentralan dengan Bank Indonesia Institute dengan teman dari Bank Indonesia Jakarta. Tidak ada itu mau mencetak uang baru. Itu hanya media yang istilahnya clickbait aja. Dia mengejar rating, dan sialnya masyarakat tidak membaca berita itu sampai selesai. Itu sempat ramai kemarin. Kalau pemerintah RI mau mencetak uang baru 600 triliun. Digoreng terus sama media berita itu. Sampai pasar agak panik. Ya, padahal nggak ada itu sebenarnya. Dari mana itu? Kalaupun kemudian muncul bahwa ekonom tidak menyarankan untuk cetak uang baru. Di lini masa itu, di timeline, di Twitter, di media sosial itu banyak. Ada ekonom yang menyarankan jangan cetak uang baru. Setelah pemerintah tidak mencetak uang baru, ekonom itu mengklaim pemerintah ikut saran saya, katanya. Tidak, memang tidak ada ide dari Bank Sentral untuk mencetak uang baru. Jadi hoax-nya itu luar biasa sekarang. Disinformasinya sangat luar biasa sekarang. Ya, jadi hati-hati kalian dalam mencerna berita. Ya, ini quantitative easing yang dilakukan oleh BI. Jadi BI itu melakukan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah yang sangat besar. Kita dilonggarkan. Ini untuk pemulihan ekonomi, khususnya UMKM sebenarnya. Jadi BI itu memberi injeksi tambahan dana kepada bank-bank. Supaya apa? Supaya bank ini mampu menjaga kesehatan atau mampu melakukan penurunan giro wajib minimumnya, GWM-nya. Sehingga apa? Likuiditas perbankan lebih dari cukup. Lebih dari cukup likuiditas perbankan. Hari ini likuiditas perbankan kita aman. Jadi tidak ada ceritanya kemudian orang berbondong-bondong peras, narik uang tunai di bank, kemudian tidak ada uangnya bank itu, nggak ada. BI sudah melakukan quantitative easing. Bahkan sampai bulan Mei, quantitative easing yang dilakukan oleh Bank Sentral itu mencapai 117,8 triliun. Itu di slide 20. Moderator bisa diarahkan ke slide 20. Betapa besarnya jumlah quantitative easing yang dikeluarkan oleh BI. Nah, kemudian ini yang menarik, yang ingin saya bahas. Kita lihat penanganan COVID-19 di berbagai belahan dunia yang berhasil melakukan ya penanganan COVID-19 dengan cepat itu rata-rata pemimpin perempuan, ya, baik itu dari Angela Merkel Jerman, ada Ardern Selandia Baru, kemudian Fredriksson Denmark, Catherine Jokopestir di Islandia, serta Tsai Ing-wen Taiwan. Kalian kalau lihat di beberapa di slide 21 itu, kemudian kalian lihat beberapa kondisi seperti di Taiwan. Taiwan itu tidak melakukan lockdown. Ya. Akan tetapi di sini modern state capitalism ini apakah bisa berhasil? Bisa. Sukses. Tapi itu dimungkinkan ketika COVID-19 ini hanya terjadi dalam jangka waktu dekat. Jarak pendek. Jangka waktu pendek. Kalian di anak ekonomi pasti tahu, jangka waktu pendek dalam keuangan itu kan di bawah 1 tahun. Ini mungkin bisa sukses. Tapi kesuksesan ini sepertinya sudah mulai tidak ada ketika kita melihat kondisi UK. Di United Kingdom itu mulai banyak korban. Tapi ekonomi itu jalan. Sini. Kemudian ada model negara barbarisme. Nah, barbarisme, ini barbarnya. Di mana di sini mulai orang-orang itu sudah tidak percaya pada kebijakan negara. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Coba kalian, saya lupa datanya, saya tidak cantumkan data di sini. Ada survei kemarin tentang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah ternyata turun. Surveinya itu. Yang mengerikan,
Yang pertama itu survei ketidakpercayaan yang tertinggi terjadi pada Menteri Kesehatan, Pak Terawan. Yang kedua terhadap Presiden. Nah, ini yang berbahaya. Artinya apa? Tingkat ketidakpercayaan Presiden jangan sampai 70%. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden. Dan sepertinya, saya tidak tahu skenario apa yang terjadi kalau kita lihat media sosial sekarang seolah-olah pemerintah itu selalu terjadi miskomunikasi antara presiden dengan menteri. Presidennya ngomong A, menterinya ngomong B. Seperti kemarin, presiden melarang mudik, tiba-tiba Menteri Perhubungan yang baru sembuh dari COVID-19 tiba-tiba ngomong akan melakukan pelonggaran terhadap transportasi. Ini seperti memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ini yang berbahaya. Akhirnya apa? Di sini mulai masyarakat bergerak sendiri mengambil kebijakan. Anarki, bukan anarki dalam arti yang kekerasan, tidak. Tapi mereka mengambil inisiatif sendiri tanpa percaya pada pemerintah. Biasanya ini kalau terjadi bisa-bisa saja nanti rumah sakit akan sangat kewalahan, butuh pendanaan yang sangat besar ketika menghadapi banyak orang yang menjadi korban positif COVID-19. Karena sudah tidak bisa diatur semua. Orang tidak ada lagi yang menuruti protokoler WHO misalnya. Makanya kemarin-kemarin kan sempat rame ya siapa tuh drummernya SID Jaring itu menyampaikan ini konspirasi katanya. Ini yang berbahaya. Orang itu ditakutkan, orang itu tidak lagi percaya dengan masker, pakai masker, orang tidak lagi percaya dengan kesehatan, orang tidak lagi percaya dengan cuci tangan, ya dengan social distancing. Akhirnya apa? Ketika semuanya tidak percaya dalam kapasitas yang besar, maka terjadi lonjakan korban yang sangat besar. Itulah mulai yang namanya state barbarism. Ini berbahaya. Kemudian ada state socialism. Ini sebenarnya UK itu campuran sosialisme dengan kapitalisme dalam penanganannya dalam hal ini. Kemudian dilakukan oleh Spanyol dan Denmark. Denmark ini lumayan sukses. Ya, dalam sosialisme itu rumah sakit dinasionalisasi sementara untuk menghadapi lonjakan korban COVID-19. Rumah sakitnya itu dinasionalisasi. Ya. Jadi rumah sakit itu mendapatkan bantuan luar biasa dari pemerintah. Skenario-nya sangat luar biasa di sini. Bahkan korban-korban PHK masyarakat rentan itu mendapat perlindungan sosial di sana. Standar Keynesian. Ya. Standar Keynesian. Bahkan pemerintah itu kalau ikut standar Keynesian ketika butuh uang boleh untuk mencetak uang, tapi tidak dilakukan. Susah untuk melakukan mencetakan uang dalam hal ini sekarang. Kemudian mencari pinjaman lunak dan membuat pinjaman lunak terhadap UMKM, ya. Apabila produksi yang dilakukan oleh swasta gagal, maka produksi bisa diambil alih oleh negara. Cuma hati-hati, state socialism ini bisa memunculkan jenis pemerintahan autokrasi atau pemerintahan otoriter yang baru kalau terlewat, kalau keterlaluan campur tangan pemerintah di sana, katanya Snoir. Kemudian mutual aid. Nah, ini yang sering kita dengar. Kalau kalian sial, dan ini yang terjadi dalam dunia sekarang. Kita semuanya harus mutualan. Dalam saling bantu. Di sini pemerintah bekerja, komunitas bekerja, individu bekerja. Ini yang sudah mulai nampak sekarang. Bayangkan banyak komunitas-komunitas yang dihimpun oleh anak muda itu ngasih banyak bantuan. Melalui platform media sosial kitabisa.com banyak selebgram ngasih bantuan, bahkan TikTok itu alergi dengan TikTok ya, padahal itu sudah nyumbang 100M. Itulah jenis-jenis mutual aid yang harus kita kerjakan terus. Ada kolaborasi antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan komunitas. Komunitas seperti IMEPI misalnya. IMEPI mengadakan bantuan untuk korban COVID. Artinya apa? Ya inilah yang disebut mutual. Ya. Ini yang diharapkan ke depan. Ke depan akan kalau saya pribadi akan melihat ke depan kita yang terjadi seperti apa. Kombinasi antara state socialism dengan mutual aid itu akan terjadi.
Pemerintah tidak akan lagi abai terhadap kesehatan. Kesehatan tidak akan diserahkan begitu saja pada pihak swasta karena ini pandemi. Apakah pandemi ini akan terjadi atau berlangsung secara rutin? Tidak tahu. Ya, maka dari itu saya nitip ke teman-teman di MEP, kita sekarang dalam posisi hope and fear. Di slide 28 itu, paling tidak ini sudah evolusi yang dipercepat, maka bersahabatlah dengan baik kita dengan teknologi ya. Baik, terima kasih moderator. Itu dari saya memang agak buru-buru menyampaikannya karena saya takut disemprit, waktunya habis. Ya, nanti kalian bisa diskusi dengan saya di setelah akhir, bisa melalui Instagram saya atau di Twitter saya, silahkan mau diskusi, saya terbuka 24 jam diskusi dengan siapapun. Ya, baik. Itu dulu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Pak Henry. Terima kasih atas presentasinya. Oke, untuk kawan-kawan silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin sekedar diskusi untuk mencari tahu lebih dalam terkait ekonomi yang terjadi pada hari ini. Silakan untuk bisa bertanya lewat room chat. Oh, ada pertanyaannya itu ya dari Hanafi ya. Iya, Pak. Ya, nanti teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan dan tidak saya baca di room chat, silakan ya, langsung ke moderator atau langsung pakai audio silakan. Baik. Ini pertanyaannya gini, di pertanyaannya Hanafi ini dari Universitas Trunojoyo Madura. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam mengatasi COVID-19? Apakah terlebih dahulu mengedepankan kesehatan masyarakat atau memilih pertumbuhan ekonomi? Dan jika pemerintah melakukan keduanya secara bersamaan seperti yang terjadi di Taiwan, maka bisa berakhir gagal karena kebanyakan masyarakat Indonesia yang mengabaikan protokol WHO. Hanya yang realistis memang. Ini realistis kita di lapangan sekarang. Ya, kita tahu, kita tidak usah meragukan kapasitasnya bank sentral. Kita tidak usah meragukan kapasitas. Kalau mau ada kritik silakan. Kapasitas Bu Sri Mulyani. Ya, bagaimana Bu Sri Mulyani itu mengatasi krisis Yunani kemarin 2011, beliau sukses. Dan krisis hari ini, beruntung kita ada Bu Sri Mulyani. Apa yang harus didepankan? Ini yang saya khawatirkan ketika masyarakat itu dihadapkan pada trade-off kesehatan atau ekonomi. Karena apa? Secanggih apapun kebijakan ekonomi, kalau penanganan kesehatannya itu amatiran, semuanya akan gagal. Muncullah barbarisme. Ya. Artinya apa? Di sini kita butuh komunitas, mutual aid lagi kita kembali. Seperti kalian, gencar-gencarnya mengkampanyekan pakai masker, protokol WHO lah kita jalankan semuanya. Ya, percuma kita canggih, punya kebijakan ekonomi yang canggih, kalau kesehatannya ini amatiran. Kesehatannya ini kan di-driven oleh dua hal. Yang pertama oleh pemerintah, yang kedua oleh masyarakat. Oke, pemerintah penanganannya sudah ada rapid test dan sebagainya. Sekarang masyarakatnya seperti apa? Kalau masyarakatnya ini masih seperti, mohon maaf, meremehkan, ya, ini tugas kita bersama, ini tugasnya komunitas untuk melakukan mutual aid. Bagaimana kita selalu mengkampanyekan stay at home, pakai masker, protokol yang kita lakukan. Jangan sampai ini dibuat trade off. Tapi kalau seperti ini terus, jangan salahkan masyarakat. Kalau ini dianggap trade off, misalnya ya, kalau kita lihat kemarin, Menteri Perhubungan mengeluarkan statement, ya, tiba-tiba mengeluarkan statement kalau transportasi silakan dibuka kembali jalur transportasi. Nah, artinya apa di sini? Masyarakat yang ingin mudik akan segera keluar dari kotanya, akan kembali ke daerah asalnya.
yang kewalahan di daerah itu adalah petugas kesehatannya. Nah, dari statement seperti itu kalian bisa tebak siapa yang amatiran gitu loh. Percuma kita secanggih apapun kebijakan ekonomi kita, kalau kebijakan tidak sinergi dengan kebijakan yang lain, ekonomi akan gagal. Tentu ini bukan trade off, saya setuju. Ini saya tidak menganggap ini trade off. Kalau saya anggap ini trade off, ini terlalu bahaya. Kalau itu trade off dalam produksi barang, silahkan. Ekonomi internasional ada dua jenis barang yang di trade off, ya, wine dan keju katanya, cheese and wine katanya. Itu di trade off gak apa-apa. Ini masalahnya, ya. Ini masalahnya di trade off kesehatan dan ekonomi sama-sama bisa membawa dampak terhadap manusia. Jangan di trade off. Baik, itu dari saya. Jadi saya berharap juga pada IMEPI dimulai dari diri sendiri dan keluarga yang ada di IMEPI ini, di keluarga di rumah di masing-masing. Protokoler kesehatan kita harus kuat. Percuma kita punya bantuan-bantuan atau jaring pengaman sosial yang tinggi kalau kita tidak disiplin. Contohlah Taiwan lah, mari kita mencontoh Taiwan itu luar biasa penanganan dan sangat cepat. Ya, baik, ada pertanyaan lagi dari Cida Wakita dari UNESA. RKP 2021 ya, 7 agenda prioritas dalam RPJMN. Penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, penguatan SDM, revolusi mental, dan mengenai perubahan penyusunan dalam tema RKP 2021. Ya, jadi gini. RPJMN itu merupakan dokumen nasional jangka menengah. Ya, RPJMN tidak akan berubah. Tahun 2021 itu pasti bisa diubah. Yang pertama dirubah itu adalah APBN. Dalam hal ini APBN yang pertama dilakukan adalah refocusing, perubahan fokus pembiayaan APBN. Kita tahu tahun 2020 APBN terbesar kita taruh di anggaran apa? Kementerian apa? Kementerian Pertahanan. Ya, 180 triliunan itu. Kementerian Kesehatan nomor berapa? Kalau tidak salah nomor 5. Akhirnya refocusing, realokasi. Semuanya dialihkan ke Kementerian Kesehatan. Kita abai. Jangan salahkan hari ini, tapi kita abai. Sejak 2004, Undang-Undang APBN itu sudah mengatakan anggaran untuk kesehatan tidak boleh kurang dari 5% APBN. Tapi apa yang terjadi? Sampai 2014, anggaran APBN kita itu masih di bawah 5%. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika terjadi pandemi, rumah sakit kita kelabakan. Beruntung kalau yang di Jawa Timur, beruntung masih ada rumah sakit Unair itu yang fokus terhadap pandemi. Ya, jadi kalau 2021 itu RKP mengalami perubahan, maka harus refocusing. Yang pertama, tidak lagi Kementerian Pertahanan yang mendapatkan alokasi terbesar. Pandemi COVID-19 ini mau dilawan dengan senjata? Nggak bisa. Artinya apa? Yang mendapat prioritas tertinggi itu seharusnya ada di Kementerian Kesehatan. Karena ini pandemi, kita tidak tahu pandemi ini berakhir kapan. Apalagi sampai 2021 virus belum ditemukan, maka wajib APBN terbesar, pengeluaran APBN terbesar itu ada di Kementerian Kesehatan. Termasuk Ristek, Kemenristek, Kementerian Riset dan Teknologi, harus dipacu untuk cepat menghasilkan yang namanya vaksin. Hari ini katanya Pak Menteri Ristek sudah mengatakan, ya kita sedang uji coba vaksin. Kalau sedang uji coba, bagus. Kemudian sektor ekonomi, Kementerian Ekonomi, ini harus. Karena apa? Pemulihan ekonomi harus dilakukan cepat. Kalau ditanya, Pak, apakah dana penanganan ibu kota baru sebaiknya demikian? Saya lebih setuju untuk terdahulu. Untuk ibu kota baru. Itu dihentikan dulu. Kita refocusing. Dalam 2021, refocusing. Ya.
Silakan lagi teman-teman yang ada yang mau. Silakan moderator. Ya Pak Hendri, saya sendiri sedikit ada pertanyaan Pak terkait lebih ke pendidikan di Indonesia sendiri, mengingat berita terbaru juga Nadiem Makarim seperti memberikan kalau pendidikan di Indonesia sampai akhir ada kayak kurikulum baru yang untuk menangani corona ini Pak. Nah, terkait hal itu untuk seperti dana biaya kayak UKT dan lain-lain itu seperti apa Pak? Apakah memang harus dikembalikan atau dikurangi atau seperti apa yang kayak win-win solution bagi pemerintah juga bagi masyarakat sendiri, di mana yang juga kena PHK gara-gara pandemi ini Pak. Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, tentang pendidikan. Kemarin lucu juga ya Pak Nadiem itu kaget. Loh, ternyata ada ya wilayah Indonesia yang nggak ada listrik katanya. Nggak ada sinyal juga gitu loh. Jadi belajar jarak jauh tidak bisa dilakukan katanya. Ya, itulah yang terjadi di Indonesia sekarang ya. Bagaimana dengan pendidikan? Pendidikan kita ini akan menjadi dilema. Kalau sampai akhir tahun ini terjadi, seharusnya kementerian mulai berpikir, apalagi UKT ini ya, karena yang menjadi korban itu adalah orang tua mahasiswa. Orang tua mahasiswa menjadi korban, entah itu bisa dirumahkan, bisa di PHK kemungkinan terburuk, sehingga UKT juga ya, kalau saya pribadi mengatakan mau tidak mau harus ada konsekuensi dari pembayaran UKT. Misalnya, janganlah dibayarkan 100% UKT itu. Ya, bagaimana menutup operasional lembaga yang bersumber dari UKT? Maka dari itu, refocusing APBN itu sangat dibutuhkan. Artinya apa? Kemendikbud harus mendapatkan dana yang besar dari dalam APBN. Jangan sampai dana Kemendikbud ini kalah dengan dana Kemenhan, Kementerian Pertahanan. Udahlah, kita itu nggak mau perang kok. Selamatkan generasi penerus bangsa seperti kalian ini. Kalau UKT dikurangi misalnya, masing-masing kampus mengatakan, ada forum rektor kan, kampus itu kan ada forum rektor. Rektornya bersepakat, misalnya diskon 70% atau diskon 30%. Mahasiswa cuma bayar UKT 70%-nya. Yang 30% itu tutuplah dari dana negara. Ya, dari dana APBN. Ini yang disebut dengan state socialism. Demand-nya udah bagus, orang penimbun masker sekarang kelabakan semua. Ya, misalnya para selebgram, youtuber dan sebagainya, orang yang punya peran dalam mutual aid nanti itu bisa melakukan bantuan-bantuan terhadap pendidikan, bantu pendidikan di Indonesia. Loh, Pak, seolah-olah negara gak punya peran dong. Jangan skeptis. Itulah mutual aid, kombinasi peran negara dan, saya tidak hanya menyebut swasta di sini, tapi komunitas masyarakat itu sangat penting. Inilah pola gambaran kerjasama negara yang baru, kebijakan negara yang baru akan seperti itu. Baik, itu dulu Yuna ya dari saya. Ya baik Pak. Lalu ini ada pertanyaan lagi Pak. Kemudian ya dari Dharma ini ya tentang obligasi global bond. Ya, global bond. Kemarin itu menarik. BI malah membeli banyak bond ketika mulai jatuh, IHSG jatuh, kemudian ada kepanikan di pasar, digoyang lagi. Kemudian ada global bond. Sebelum global bond,
sebelum global bond itu ada pandemi bond, tapi gagal, nggak bisa diterbitkan. Artinya apa? Global bond ini untuk mencari, sekali lagi, untuk mencari tambahan dana menutup defisit APBN. Ya, bisa untuk menutup defisit APBN. Karena apa? Penerimaan pajak pasti turun. Bagaimana dengan hutang global bond? Pembayaran hutangnya? Kalau tanya ke saya pasti akan jawab. Daripada menerbitkan global bond, mending kita cari utang luar negeri. Kenapa? Utang luar negeri itu bersifat jangka panjang. Utang antar negara, utang luar negeri itu bersifat jangka panjang dan suku bunganya rendah. Resiko minimal. Tetapi kalau global bond itu utang terhadap individu, pengembaliannya dalam jangka waktu pendek dan suku bunganya tinggi. Tapi hari ini tidak ada pilihan lain kalau kita ingin uang cepat, ya, maka mekanisme global bond harus dikeluarkan. Karena apa? Kita butuh uang, kita butuh dana untuk penanganan COVID hari ini dengan cepat. Kalau tidak ada yang kita diem aja gitu, tidak ada yang bisa negara lakukan dalam mencari uang. Pajak sudah lemah. Jangan mengharapkan pajak sekarang. Daya beli sudah turun, produksi turun, mau pajak dari mana? Kalau kita jadi Menteri Keuangan atau jadi Bu Sri Mulyani, mungkin hari ini kita sudah gak bisa tidur nyenyak. Ya. Bantuan banyak, orang minta bantuan banyak, segera dikeluarkan, kebutuhan belanja meningkat, pendapatan negara seret. Gak bisa. Akhirnya muncullah global bond. Cuma kemarin beruntung pandemic bond tidak jadi dikeluarkan. Karena apa? Kalau pandemic bond dikeluarkan, berarti undang-undang defisit APBN, pelonggaran defisit APBN yang 3% mungkin ditarik ke 5%. Ini bahaya. Ya. Karena bunganya cukup tinggi itu. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan untuk teman-teman yang masih ada keinginan untuk bertanya atau mungkin masih bingung, silakan ditanyakan terkait materi kita pada malam hari ini. Masih ada waktu. Mas mau izin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sayuti Rojali dari Universitas Trunojoyo Madura. Baik, terima kasih saya ucapkan sebelumnya ke Pak Hendri yang sudah memaparkan dengan jelas dan pembahasannya juga malam ini saya rasa menarik. Jadi saya ini Pak tertarik dengan kebijakan yang dilakukan oleh negara sosialis maksudnya, di mana mereka mempunyai kebijakan untuk mencetak uang. Jadi saya di sini melihat bahwa dalam kondisi saat ini, menurut Bapak, apakah kita atau pemerintah atau Bank Sentral sebagai pemilik kebijakan itu untuk mencetak uang, apakah menjadi solusi yang tepat pada saat pandemik saat ini? Karena apa? Karena kita ketahui bahwasanya pada saat ini PHK atau angka pengangguran kita naik, otomatis orang atau individu atau itu untuk memegang uang itu kecil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menurut pandangan Bapak, apakah kita dengan menambah utang negara untuk melakukan kebijakan restrukturisasi ekonomi di UMKM itu apakah sudah tepat kalau menurut Bapak? Mungkin dua pertanyaan itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mohon kalau bisa dijawab, Pak. Terima kasih, Yang Mas. bagus sekali. Ya, Mas Sayuti dari S1 Ekonomi ini ya.
Iya Bapak, dari S1 Ekonomi Pembangunan. Muridnya ini ya, Pak Jafar, Pak Andri, Budiah ya. Oke, kebetulan Budia Pak. Iya ya, salam ya sama beliau. Oke Baik, Pak, saya sampaikan. eh, tadi pertanyaannya tentang pencetakan uang. Pencetakan uang itu, ya, itu sebenarnya kalau di slide saya itu sudah dikatakan, di slide 24 itu ada pencetakan uang itu memang dalam teori Keynesian itu diperbolehkan nyetak uang. Dalam perkembangan ekonomi hari ini, nyetak uang itu hati-hati. Saya contohkan gini, Mas. Mata uang kita rupiah itu hanya laku di negara kita saja loh. Ya. Beda dengan dolar. Kalau Amerika nyetak uang, dia berlebih, bisa dia keluarkan ke luar negeri untuk membeli surat-surat berharga negara lain. Quantitative easing dan sebagainya. Masalahnya, kalau kita nyetak uang, rupiah nyetak uang, apakah itu berlaku? Rupiah itu laku di Jepang. Rupiah itu laku di Cina. Rupiah itu laku di Malaysia. Rupiah itu laku di Amerika. Ya, hati-hati dengan mencetak uang. Sehingga yang dilakukan pemerintah hari ini saya katakan itu sudah tepat. Ekonom yang keras sekalipun terhadap pemerintah seperti Pak Rizal Ramli, Pak Faisal Basri, itu sudah mengatakan, udah cukup itu kebijakannya. Global bond, ya, quantitative easing, jangan sampai nyetak uang. Kemarin yang sempat mengutarakan untuk maksa mencetak uang itu dari Gita Wirya, Pak Gita Wirjawan, ya, mantan Menteri Perdagangan. Tapi BI tidak pernah berpikir ke sana, pemerintah tidak pernah berpikir ke sana. Ya. Jadi tidak perlu kita sampai mencetak uang. Masih banyak instrumen lain yang bisa digunakan. Baik itu dari utang, ya, ataupun dari penjualan surat berharga. Kalau surat berharga itu dalam jangka pendek dengan suku bunga yang tinggi, kalau utang itu suku bunga rendah jangka panjang. Nah, pertanyaan sekarang, negara mana yang mempunyai cadangan devisa besar di era pandemi ini? Negara mana? Amerika aja utang kok. Turki yang selalu dibangga-banggakan katanya sama. Utang kok. Utangnya ke siapa? Arab Saudi juga utang kok. Utangnya ke siapa? Ke satu negara. Tiongkok. Karena Tiongkok memang yang punya devisa besar sekarang gitu loh. Gak ada pilihan lain. Kalau mau utang luar negeri ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya Mas Yuti tadi tentang beban utang bagi restrukturisasi ekonomi UMKM. Gini Mas, ada kebijakan relaksasi kredit kemarin dari BK, bukan BI itu ya, karena itu mikroprudensial bukan makroprudensial. Relaksasi kredit itu gini, kalau saya contohkan Mas Sayuti misalnya, Mas Sayuti ini pinjam KUR, kredit usaha rakyat untuk UMKM misalnya, dikasih relaksasi kredit selama 1 tahun sampai akhir tahun 2020. Relaksasi kredit itu berarti bukan Mas Sayuti itu dikurangi utangnya, tidak, bunganya tetap jalan. Dipilih relaksasi, bayar bunganya aja atau utang pokoknya aja selama pandemi ini. Ya, pasti ditanya sama bank, bayar bunga pokoknya aja atau utang pokoknya. Itu relaksasinya. Relaksasinya lagi bukan berarti terus kita gratis gak bayar utang selama 1 tahun. Tidak, tahun depan ya tetap bayar. Selama pandemi tidak bayar bukan berarti mengurangi jumlah utangnya Mas, enggak, tetap jumlah utangmu itu tetap gak dikurangi gitu lah ya. Bagaimana relaksasi kredit? Kebetulan di slide saya Mas Juna nanti dibagi ya, slide saya itu sudah saya bagikan ke teman-teman nanti. BI melakukan quantitative easing, menambah likuiditas terhadap bank-bank
yang ada di Indonesia. Artinya apa? Bank itu kan lembaga intermediasi antara orang kelebihan dana dengan orang kekurangan dana. Kalau orang yang kekurangan dana minjem, terus dia gak bayar utangnya, otomatis saldo bank itu kan kurang. Giro wajib minimum bank kurang. Giro wajib minimum bank sama BI disuntik, diinjeksi. Gak usah khawatir bang, saya injeksi kamu uangnya. Itu untuk mendukung UMKM, untuk relaksasi kredit katanya. Saya kasih contoh gampangnya gini. Anggap Mas Sayuti ini bang. Mas Sayuti ini ngasih utangan ke teman-temannya. Harapannya teman-temannya Mas Sayuti ini ketika dikasih utangan tiap bulan lancar pembayarannya. Akan tetapi karena terjadi pandemi, tidak ada yang lancar pembayarannya ke Mas Sayuti sebagai bank. Karena apa? Saldonya Mas Sayuti kan berkurang. Mas Sayuti juga ketar-ketir dengan cara menghidupi sehari-harinya seperti apa. Akhirnya Mas Sayuti disuntik oleh Bank Indonesia. Disuntik uang, quantitative easing oleh Bank Indonesia. Itu yang disebut dengan quantitative easing, injeksi likuiditas bank sentral terhadap bank umum. Sehingga apa? Kalau saya contohkan Mas Yuti itu adalah Mas Yuti itu masih punya saldo di ATM-nya. Kalaupun menyalurkan kredit lagi di masa pandemi, Mas Yuti masih punya saldo cadangan. Ya, gitu Mas Yuti. Monggo. Kalau ada yang lain. Ada pertanyaan ini. Wah, banyak ya. Global Bond, habis itu ada pertanyaan dari Dion Simbolon. Dari AKBP Non-Mention Medan. Salam sejahtera, Mas Dion. Apabila pandemi ini sudah berakhir, amin ya. Pertanyaannya, bagaimana pemulihan ekonomi itu sendiri? Bagaimana tanggapan Bapak? Baik. Pemulihan ekonomi Indonesia itu sudah dihantam krisis berkali-kali ya, dan kita pasti bangkit. Kita harus optimis memang, ekonomi itu harus optimis. Pemulihan ekonominya bagaimana? Kita lihat sekarang. Pemulihan ekonominya betul-betul ikut saran dari Keynes. Ketika terjadi resesi 1930. Artinya apa? Betul-betul agregat demand itu yang dijaga. Pembagian PKH misalnya. Program Keluarga Harapan. Pembagian bantuan sembako, bantuan dari daerah sebagai uang tunai, ya. Jadi betul-betul global, bantuan-bantuan itu betul-betul untuk menggerakkan agregat demand. Agregat supply-nya seperti apa? Relaksasi kredit, relaksasi pajak. Jadi demand-nya digenjot, supply-nya direlaksasi. Ini supaya apa? Ya, supaya seimbang, ketemu antara supply dan demand-nya. Memang sangat dikhawatirkan ketika kalau kita sampai lockdown misalnya. Ya, kalau kita sampai lockdown, maka ekonomi betul-betul mati. Indonesia itu tidak bisa seperti Wuhan kemarin di lockdown total. Nggak bisa. Nggak bisa, karena pelaku ekonomi kita banyak pelaku sektor informal, pendapatannya subsisten. Hari ini itu dimakan hari ini, subsisten sekali pendapatannya, bukan terus dapat hari ini untuk menabung masa depan, tidak. Ya, jadi pemulihan ekonomi saya yakin kita juga di ekonomi juga diajari ada time lag atau waktu jeda pemulihan. Kebijakan yang paling efektif memang kebijakan fiskal, bukan moneter. Moneter itu membutuhkan time lag, membutuhkan jeda. Ya. Kebijakan moneter membutuhkan jeda untuk mencapai keberhasilan. Kalau kebijakan fiskal itu dampaknya langsung. Kemudian pertanyaan dari Dharma masih diskusi tentang global bond. Global bond begitu, apakah besar resikonya? Baik, itulah hebatnya orang ekonomi ya. Kalau Kementerian Keuangan, ke Bank Sentral itu masih dipegang ekonomi, orang ekonomi.
itu pasti sudah diperhitungkan. Karena apa? Para pengampu kebijakan pasti sudah memiliki model-model pemodelan ekonometrika yang sangat canggih mereka itu. Jadi tahu maksimal global bond berapa. Kalau global bond yang dikeluarkan hari ini mencapai 117 triliun misalnya, penerimaan pajak kita berapa seharusnya? Jadi gak usah khawatir mas, mitigasi krisis kita 2008, terakhir kita kena krisis 2008 ya. Pasca 2008 dunia masih kena krisis, 2011 krisis Uni Eropa, Indonesia tidak kena. Meskipun hanya kena abunya, kena polusinya sedikit. Itu karena apa? Mitigasi krisis kita, mitigasi krisis moneter yang dipegang Bank Sentral, mitigasi krisis fiskal yang dipegang Kementerian Keuangan, itu sangat bagus. Dan terbukti di Indonesia itu. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Tobibul Umam. Pemerintah dalam pengelolaan anggaran dikeluarkan beberapa bantuan cukup besar. Manakah anggaran, dari mana anggaran tersebut? Bagaimana konsekuensi ke depan dan bagaimana stimulus yang tepat ke depannya? Sebagian sudah jawab tadi dari Tobibul Imam Unesa pertanyaannya. Dari mana anggarannya? Dari utang. Dari penerbitan global bond. Ya, jangan mengharap pajak sekarang, nggak bisa. Bagaimana konsekuensi ke depannya? Konsekuensi pasti ada. Konsekuensi pasti ada. Tapi sampai hari ini belum ada pelonggaran defisit APBN. Perpu pelonggaran defisit APBN sampai 5% belum ada. Masih sekitar 3%. Jadi aman. Ya, cuma ya, kemungkinan akan banyak anggaran-anggaran kementerian ke depan yang akan dipangkas. Artinya apa? Mengencangkan ikat pinggang anggaran-anggaran kementerian. Semoga anggaran untuk Kementerian Pendidikan itu tidak dikurangi. Karena ini bermanfaat untuk masa depan Indonesia, pendidikan itu. Jangan dikurangi kalau pendidikan. Kemudian ada pertanyaan dari Iqbal Abdul Aziz Winsa. Tentang ekonomi Islam. Bagaimana mengadopsi sistem ekonomi Islam. Nah, begini mas. Kebetulan saya kan bukan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Kalau saya menjawab ini akan berbahaya dan saya tidak mau berdebat kusir dalam hal ini ya. Jadi mungkin masukan ya buat IMEPI nanti harus ada dari pandangan dari ekonomi Islam ini. Bagaimana kalau tidak menggunakan sistem ekonomi Barat? Kira-kira apakah yang diterapkan? Kebetulan sejauh jurnal yang saya baca itu yang berhasil memang tadi di slide saya itu pemimpin perempuan yang berasal dari negara barat dan satu dari Asia, ya, dari Taiwan memang. Dan kebetulan contohnya itu mereka tidak menggunakan ekonomi Islam. Saya sendiri seorang Muslim, saya percaya kebijakan ekonomi Islam itu tepat, apalagi di era pandemi. Zakat, infak, sedekah itu kalau dijalankan luar biasa, lebih hebat dari PKH itu nanti. Ya. Jadi hari ini saya hanya menjelaskan bagaimana teori-teori ekonomi yang kita ajarkan itu bekerja. Baik dalam pemerintahan kapitalis, sosialis, ya. Barbarisme tidak bisa bekerja dalam pemerintahan terburuk dan mutual. Nah, dalam ekonomi Islam, kalau saya pelajari sedikit, akan banyak bekerja itu dalam sistem mutualnya. Bagaimana saling membantu antar negara, saling membantu antar individu. Orang yang mempunyai paham Islam yang kuat tidak akan membiarkan tetangganya kelaparan. Nah, paling tidak kita bisa menjaga tetangga kita sendiri, itu sudah masuk mutual aid. Bantuan kita. Sementara evidence itu ada di ekonomi Islam. Mengadopsi sistem ekonomi Islam bagaimana? Saya tidak bisa menjawab karena saya bukan ahli ekonomi Islam. Itu dulu. Kalau saya jawab nanti saya ahli segala bidang, malah kacau nantinya. Enggak, saya nggak mau jawab itu. Saya bukan ahlinya mas kalau ekonomi Islam. Baik, silakan yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Saya Ilham Rizky Ramadan dari Universitas Bayangkara Surabaya.
Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya mau tanya Pak Henry, kan Iya, Mas. kondisi saat ini kan pandemi corona ini kan ya banyak sekali sih, apalagi terutama kayak di wilayah Surabaya kan sudah menerapkan PSBB. Otomatis kan semua kayak karyawan ada yang sudah dirumahkan, bahkan ada yang sudah PHK. Nah, pertanyaan saya gini, karyawan saat ini yang masih bekerja, apakah untuk tunjangan hari rayanya itu kira-kira pemerintah itu bisa bisa memutar kembali sistemnya untuk mengasih tunjangan, apa itu nanti ada kebijakan lain apa gimana? Mohon pendapatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi gini, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Yang terburuk itu yang di PHK. Kalau dirumahkan itu nanti bisa dipanggil kembali. Masalah THR itu ada beberapa skenario yang mulai dijalankan. Ada yang dibayarkan, ada yang dibayarkan separuh, ada yang ditunda, dan ada yang tidak dapat sama sekali. Kembali lagi ke Undang-Undang Tenaga Kerja. Besarnya THR itu berapa kali gaji? Nah, tapi sekarang saya tanya, seandainya kalian jadi pengusaha, dengan kondisi seperti sekarang, anggaplah mulai bulan Maret sampai April sampai Mei ini, usaha kalian tidak berjalan. Kalian punya banyak pekerjaan. Tentu menjadi dilema buat kalian. Kalian bayar THR akan mengorbankan profit kalian. Yang lain, tidak bayar THR, ditunda. Bahkan ada yang sebagian bayarkan, sisanya ditunda. Intinya apa? Saya belum mengkaji lagi tentang undang-undang ketenagakerjaan terkait pembagian THR itu seperti apa. Karena kalau nggak salah kemarin aduan THR sudah dibuka. Tentang aduan THR itu sudah dibuka. Jadi ya skenario-nya memang seperti itu. Bisa dibayarkan, bisa ditunda. Tapi kewajibannya memang harus dibayarkan meskipun itu ditunda. Tidak boleh tidak membayarkan selama ada orang aktif sebagai tenaga kerja tidak diberikan THR, itu nggak bisa. Itulah bagi mereka yang aktif bekerja dan tidak mendapatkan THR, itu bisa mengajukan komplain ke Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker, ya. Dan mekanisme tindakan kementerian terhadap pengusaha yang tidak membayar THR. Cuma kasihan juga tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya pasti akan mendapatkan pilihan gini. Saya bayarkan THR karena ini sudah mulai saya prediksi dan itu terjadi di beberapa perusahaan. Saya akan membayar THR para pekerja, tapi habis hari raya kalian tidak usah kembali bekerja. Tentu dilema juga bagi tenaga kerja, gitulah. Saya nerima THR tapi nanti di PHK atau seperti apa? Ya kita sama-sama berdoa saja kalau sudah seperti ini. Pandemi ini segera berakhir. Semua kena dampaknya kalau seperti ini. Baik, silakan. Operator. Pak Hendri, sepertinya ini yang tanya masih banyak sekali. Bapak bagaimana, Pak? Apa masih sanggup atau bagaimana, Pak? Gak apa-apa, sebentar ya. Saya 5 menit ya. Ya, 5 menit boleh. Ya. 5 menit. Karena saya juga harus, sebenarnya saya ada rapat webinar juga ini. Iya, Pak. Baik, teman-teman yang masih bertanya bisa di grup aja ya. Ya, ini saya jawab yang terakhir yang ada di chat aja ya. Mulai dari Aiswara Arasi di UWK Surabaya. PSBB sama 14 hari, apakah dampak ekonomi yang ada di Surabaya? Jadi gini, Aiswara, ekonomi itu selalu berbicara data. Sebelum PSBB ini berakhir, kita kan belum dapat data. Dampaknya terhadap ekonomi itu seperti apa? Baik itu dampak terhadap sektor retail, terhadap sektor jasa, sektor angkutan dan transportasi kita belum tahu.
Tapi kalau berbicara dampak itu sudah ada. Yang paling terdampak pasti sektor, tadi sudah saya katakan, sektor pariwisata, di mana di dalamnya ada perhotelan. Di Surabaya itu kan banyak hotel, ya. Itu pasti terdampak hotel itu. Bisa dilihat nanti. Kemudian yang terdampak lagi apa? Sektor retail. Kamu kalau di Surabaya jalan-jalanlah ke mall, misalnya ke TP, ke Pakuwon, apakah itu ramai seperti biasanya? Akan sepi setelah PSBB. Karena apa? PSBB itu salah satu indikator sektor yang terdampak. Dampaknya secara kasat mata begitu aja deh kalau di Surabaya ya. Nanti sisanya akan dihitung lagi dampaknya seperti apa. Ekonomi itu kalau tidak ada data, kita tidak bisa berbicara. Semuanya harus by data ya, biar tidak